boro-boro ngurus prosedur ekspor impor, meninggal aja susah di sini. Orang tua saya itu meninggal drama dari ngurus akta kematian, dapat surat keterangan kematian dulu dari rumah sakit atau dari RT. Dari situ kita baru bisa ke Dukcapil ngurus akta kematian. Tapi sayangnya orang tuanya meninggalnya di Kota Pontianak, di mana pas ngurus akta kematian itu nggak bisa langsung same day. Bahkan ngambil nomor antrian online-nya aja di website mereka itu cuma bisa dilakukan hari Jumat jam 2. Jadi kalau meninggalnya hari Minggu, nunggu 5 hari, bukan jadi akta kematiannya, baru bisa ngambil nomor antri. Kalau kamu rakyat biasa, tapi berhubung saya bukan rakyat biasa, duit saya lumayan ada, saya telepon lah om saya kan, ini nggak ada ke solusi yang lebih cepat. Nggak ada waktu lah gitu nih, orang kerja di Jakarta, di Depok, masa 5 hari nunggu di Pontianak buat ngambil nomor antrian, output kerja 5 hari gue yang benar aja. Akhirnya om ngasih solusi dengan biaya tertentu, aku udah jadi budak tuh. Hari ini dramanya lagi adalah pas mau ngurus taspen untuk ngurusin dana santunan karena ibu saya ASN, guru SMP. Ada template surat keterangan kuasa ahli waris kayak gini bentuk. Apa yang menarik dari surat keterangan kuasa ini? Biasanya yang tanda tangan cukup 2 orang. 1 tanda tangan pemberi kuasa, 2 tanda tangan penerima kuasa. Tapi di surat ini ada yang menarik. Disahkan oleh Pak Lurah, Pak Desa. Kok harus pergi lagi ke kantor lurahnya ngurus benda nih, ya Allah ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast TV Masumi, channel Ahmad Yani dan Matra 64. Saya Al-Mizan Ulfa, biasa dipanggil Kang Mizan. Pemirsa, baru-baru ini viral masalah ibu-ibu itu curhat mengenai sukarnya mengurus surat kematian. Ya. Itu ada orang tuanya meninggal di Kalimantan, dia di Jakarta, tapi ngurusnya sukar. Harus dapat surat dari desa, banyak sekali formalitas, sehingga ibu-ibu itu frustasi sekali. Dan mengharapkan ada perhatian pemerintah untuk mempermudah birokrasi pengurusan surat kematian ini. Jangan katanya mati aja sukar ngurus suratnya, apalagi mau hidup. Nah, untuk membicaranya sudah hadir narasumber biasa kita di sini ya, di ketiga channel ini, Profesor Dr. Chandra Nurullah, ya, alumni Harvard University, Southern California University, Los Angeles, dan pernah menjadi dosen di Universitas Utara Malaysia, dan sama seperti saya, pensiunan Kementerian Keuangan. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana ini? Udah mati aja direpotkan oleh negara menurut ibu-ibu. Ibu-ibu itu curhat, tolong bantu, jangan banyak warga yang lain yang susah seperti dia. Ngurus surat kematian aja, sukarnya demikian, sukar banget kira-kira gitu. Nih gimana itu? Oke, jadi seperti yang telah dikemukakan tadi bahwa pengalaman ibu yang dari Kalimantan itu memang memprihatinkan ya. Betul. Karena untuk menguras surat keterangan kematian aja terlalu ribet dan berbelit-belit ya, sehingga cepat didapat ya. Itu ya. Padahal orang sudah mendapatkan musibah ya, dan perlu mendapatkan surat keterangan kematian untuk pengurusan mungkin masalah keluarga, ahli waris dan sebagainya ya. Sehingga perlu diselesaikan secepat mungkin, dan seharusnya aparat pemerintah membantu ibu itu untuk mendapatkan surat keterangan kematian, karena kan itu kan hanya hal yang merupakan seharusnya sudah dilakukan, karena kewajiban daripada aparat pemerintah itu memberikan pelayanan yang sebaik warga negara ya. Nah, jadi di sini seharusnya tidak ada masalah, seharusnya kalau melewati prosedur yang sudah ditetapkan ya. Nah, sekarang siapa yang melayani ibu itu yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Misalkan kalau menurut ketentuan mengurus surat keterangan kematian itu melewati Dukcapil, ya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka seharusnya melewati prosedur itu ya. Nah, saya tidak tahu kenapa sulit bagi ibu itu mendapatkan surat kematian itu, karena sekarang kan
bisa dengan online ya, jadi Iya. tidak perlu datang ke kantor Dukcapil untuk mengurus surat itu. Kalau misalnya surat-suratnya lengkap, tidak perlu datang ke Dukcapil, cukup mengurus dengan online ya. Iya. Tapi juga ada bagusnya untuk langsung datang ke Dukcapil untuk bertemu dengan petugasnya Iya. untuk mendapatkan surat kematian itu. Nah setelah itu baru mendapatkan surat kematian. Tapi sebelum itu mungkin juga ibu itu juga harus pergi ke kantor kelurahan setempat untuk mengurus surat keterangan kematian. RT, RW, desa, Sebelumnya kan kelurahan. diketahui RT, RW, dan kemudian ke kelurahan ya. Nah, baru ke Dukcapil. Saya tidak tahu bagaimana prosedur yang ibu itu lakukan. Kalau misalkan memang seharusnya bisa langsung ke Dukcapil membawa surat kematian dari dokter, seharusnya untuk mempersingkat prosedur, seharusnya Dukcapil bisa melayani. Ya, tapi ini seharusnya menjadi perhatian daripada pemerintah untuk meningkatkan lagi pelayanan Iya. dalam hal seperti ini, surat kematian dan sebagainya. Karena ini sangat merepotkan warga ya, apalagi dari luar kota ya. Iya. Karena harus mengurus surat, mungkin dia harus mengeluarkan biaya yang jauh, biaya perjalanan, biaya akomodasi dan sebagainya. Seharusnya pemerintah membantu sebaik mungkin warganya dalam hal pengurusan surat menyurat seperti ini. Iya, kalau menurut saya memang itu, kalau memang ketentuannya harus ada RT, RW, ya, desa, kelurahan, Dukcapil segalanya, dibuat ini satu meja aja menyelesaikannya ya, pakai aplikasi kematian ya. Dia menghadap kemana, dia suatu tempat, semuanya beres. Dalam hitungan beberapa menit selesai. Kalaupun harus melalui apa namanya aparat pemerintah daerah ya, kalau memang gitu. Tapi kalau menurut saya aparat pemerintah ini bisa perlu atau tidak. Perlu kalau orangnya nggak meninggal di rumah sakit. Tapi kalau orangnya meninggal di rumah sakit atau orangnya gugur dalam pertempuran atau kecelakaan pesawat atau anak itu, ya yang ini nggak perlu saya kira ke desa ya. Orangnya meninggal sana, misalnya pesawatnya meledak di Cina, kemudian ada penjelasannya, ya, kepala desa tahu apa pesawat ya mengenai ini. Seharusnya ya kalau ini dibuat opsi ya, opsi itu bisa melewati jalur ini pemerintah daerah ya, RT, RW, desa sampai Dukcapil, tapi dibuat aplikasi kematian lah, satu meja aja, orang bisa online ya. Zaman teknologi 4.0 ini selesai saat itu juga, nggak perlu bertele-tele. Dan kalau ini orangnya meninggal nggak di rumahnya, meninggal di rumah sakit atau kecelakaan pesawat udara dan lain-lainnya, pertempuran, gugur, nggak perlulah surat dari itu. Kalau menurut saya ya, Pak Chandra gimana tuh? Ya, saya kira memang pemerintah seharusnya lebih merampingkan atau memangkas birokrasi dalam hal pengurusan surat menyurat seperti ini. Iya. Apa surat kematian, apa surat kelahiran, Iya. atau surat yang lain-lain ya. Jadi termasuk juga dalam pengurusan KTP. Ya. Oh iya. Ya, Iya. jadi seharusnya mempersingkat. Jadi apa yang diperlukan itu kalau bisa seminimal mungkin, tapi Iya. tanpa mengurangi keabsahan daripada prosedur atau penerbitan surat yang diinginkan oleh masyarakat. Ya. Iya, iya. Jadi kalau misalkan surat kematian dari dokter itu sudah cukup untuk menjadi alat atau menjadi bukti penerbitan surat kematian, kalau memang itu bisa dipertanggungjawabkan, mengapa tidak ya? Betul, Seharusnya iya. bisa dijadikan sebagai alat bukti bahwa seseorang sudah meninggal. Jadi kita yakin bahwa dokter yang menerbitkan surat kematian itu adalah yang bertanggung jawab, Iya. betul-betul menerbitkan surat yang sebenarnya, Iya, betul. bukan memalsukan dan sebagainya. Betul. Ya, jadi ini akan lebih memangkas lagi birokrasi, apalagi Iya. kalau dengan menggunakan sistem online Iya. dan bisa dilakukan di seluruh Indonesia, Iya, bukan betul. hanya di Jakarta saja misalkan, atau daerah-daerah yang memang prasarana daripada internetnya bagus ya. Iya. Jadi ini kalau sebaiknya itu bisa dilakukan di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah yang mungkin internetnya belum bagus, tapi di sini perlu peran pemerintah untuk
menyediakan prasarananya supaya setiap prosedur lain yang dibutuhkan untuk penerbitan surat menyurat di kalangan aparat pemerintah, baik di Pemda maupun di dinas-dinas yang lain, atau mungkin dari kementerian-kementerian atau lembaga yang lain, itu bisa dilakukan secara online. Jadi tidak perlu datang ke Jakarta misalnya, hanya untuk mengurus surat kematian dan sebagainya. Iya, dan secara umum saya kira ya kita harus sudah berpikir ke depan, tapi sebenarnya sudah tertinggal jauh kita. Dunia internet ini udah mulai dari beberapa puluh tahun yang lalu di dunia maju. Seharusnya semuanya bisa diselesaikan di satu meja aja ya. Contoh kemarin saya ngurus PPKB itu hampir 5 minggu, melewati 20 meja lebih. Naik tangga Transjakarta panjang-panjang, capek sekali itu. Dan kertas-kertas itu kan seharusnya paperless, ya banyak sekali kertas fotokopi itu. Ada dokumen saya hilang atau kececeran, gimana? Seharusnya juga ya untuk ngurus PPKB cukup satu meja. Kan teknologinya sudah ada, tinggal bangun aplikasi. Saya cukup ke satu meja mana yang dekat rumah, ya udah selesai kan ini. Ya kalau memang kalau di negara-negara ASEAN yang lain seperti Malaysia dan Thailand itu penerbitan SIM itu sudah sangat mudah ya. Dan juga SIM-nya sudah bersifat elektronik ya. Jadi kita tidak perlu membawa SIM kita dalam berupa kartu atau kertas di dompet. Jadi cukup menunjukkan di HP saja kalau misalkan ada polisi, ada pemeriksaan, cukup tunjukkan SIM kita di HP. Atau mungkin nanti surat-surat yang lain termasuk paspor atau apa mungkin lewat bisa, HP bisa juga, HP juga bisa nantinya ya itu. Tapi itu kan masih jauh ya. Tapi itu seharusnya sudah bisa dipikirkan bahwa sekarang dengan sistem online ini semua seharusnya lebih mudah. Lebih mudah. Teknologi kan untuk memudahkan masyarakat. Jadi kalau zaman prasejarah teknologinya itu buat api. Buat senjata dari batu, bukan buat sekarang ya buat senjata dari apa itu namanya besi kan perkembangannya segalanya. Kalau dulu berburu ya sekarang udah bercocok tanam. Kalau sekarang buat senjata sudah menggunakan sistem yang canggih ya. Canggih sudah ada bisa menggunakan laser atau mungkin cahaya-cahaya. Itu segalanya. Harus berpikir cerdas kan karena tugas dari pemerintah itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Termasuk mencerdaskan pengurusan dokumen-dokumen itu. Jangan sampai seperti Ibu tadi ya. Padahal Ibu itu boleh dikatakan mungkin orang yang berada kan. Apa itu namanya, banyak jaringan-jaringan yang membantunya. Kalau orang rakyat biasa, ya udah pingsan duluan dia ngurus itu. Ya. Jadi himbauan kita kepada ini ya. Penguasa pemerintah yang ini mempertimbangkan ini ya, mempermudahkan urusan pelayanan umum rakyat ya, berurusan dengan kematian, kelahiran ya, pelayanan supir ya, mobil dan lainnya. Satu meja saja cukup, nggak perlu 20 meja seperti saya. Seperti investor mau mengurus perizinan untuk investasi di dalam negeri, silakan. Cukup satu meja aja. Cukup satu meja aja. Tidak perlu 20 meja, 30 meja yang mempersulit. Contohlah Singapura itu. Singapura itu sangat efisien. Satu meja selesai dalam berapa menit. Makanya maju itu. Ya demikian ya. Saya kira Pak Chandra, demikian pemirsa. Mudah-mudahan obrolan kita didengar oleh masyarakat banyak untuk digunakan sebagai penambah pengetahuan dan pemerintah memperhatikan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.